Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk senantiasa mempelajari agama Islam ini, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dengannya, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham tentang ilmu agama. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekelumit berkaitan dengan agama kita, yaitu yang berkaitan dengan puasa. Dan ini diringkas dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Nah, puasa secara bahasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-sawmu, puasa itu secara bahasa bima'na al-imsak, bermakna dengan menahan diri. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Maryam alaihissalam mengatakan, "Inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya." Saya bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk melakukan saum. Secara bahasa apa ini saum? Al-imsak, menahan diri. Menahan diri apa? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berkata pada hari ini dengan satu orang pun. Yani puasa untuk tidak berbicara gitu. Makanya di sini diambil kesimpulan bahwasanya as-saumu lughatan, puasa itu secara bahasa bermakna al-imsak, menahan diri. Nah, namun yang akan kita amalkan adalah yang berkaitan dengan syariat. Maka di situ adalah istilah syar'an, secara syariat. Secara syariat, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Al-imsaku 'anil mufattirat atau al-imsaku minal mufattirat. Jadi menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ya. Yaitu dari seperti apa? Makan, ya. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan badan, yakni berjima bersama istri. Ini membatalkan puasa, dan hal-hal yang lain yang akan kita bahas nanti, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, kita tahan diri kita dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu dari kapan? Min tulu'il fajris shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Sampai kapan? Sampai ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari, yaitu di waktu maghrib. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Niatkan itu, puasa itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, puasa secara syariat itu apa? Menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan jima, hubungan badan, bersetubuh. Nah, sejak terbitnya fajar, sejak subuh sampai tenggelamnya matahari, itu sampai maghrib. Hal itu kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam juga memiliki syariat puasa, dan Allah wajibkan mereka untuk berpuasa. Namun tata caranya mungkin yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dengan berpuasa ini kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh. Makan, minum, berhubungan badan dengan istri itu boleh. Namun Allah perintahkan tinggalkan dulu. Sehingga kita dilatih untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan hal-hal yang mubah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan syariat puasa ini. Maka ketika seseorang terlatih untuk meninggalkan hal-hal yang boleh aslinya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sendirinya dia akan terlatih untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula dia akan terlatih untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan yang disunahkan pun dia akan menjalankan, sehingga dia akan mencapai derajat ketakwaan. Karena ketakwaan itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, puasa itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Mari kita simak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar. Kajunnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah tameng, perisai bagi kalian dari apa? Dari neraka. Sebagaimana tameng yang kalian miliki ketika berperang, yang melindungi kalian saat berperang. Maka puasa, ma'asyiral muslimin, ketika seseorang berpuasa, artinya dia sedang memakai tameng yang akan melindungi dia dari panasnya api neraka. Sebagaimana ketika kita berperang, kita memakai pedang, memakai panah, memakai tombak, tapi juga kita memakai tameng untuk melindungi diri kita dari tebasan pedang, dari tombak, dari anak panah, sehingga kita selamat dari senjata-senjata lawan kita. Demikian pula puasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan tameng, perisai yang akan melindungi kita dari panasnya api neraka, dan kita semuanya pasti tidak mampu untuk masuk ke dalam neraka. Kita akan terbakar, maka kita butuh tameng, butuh pelindung yang akan melindungi kita dari api neraka. Itu diantaranya adalah berpuasa. Nabi SAW bersabda, "As-sawmu atau as-siyamu junnatun minan nar." Puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahihul Jami', riwayat yang sahih dalam Al-Jami'. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengarkan lagi hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Maksudnya dia berperang melawan musuh sambil berpuasa. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, zahzahallahu wajhahu minan 'anil nar bidzalikal yaumi 70 kharifan. Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka, ya, dengan satu hari yang dia berpuasa itu. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirinya, jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Satu hari saja berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan derajat sahih yang paling tinggi. Muttafaqun alaih adalah derajat hadis sahih yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis lagi yang luar biasa ini, subhanallah, yang menunjukkan bahwa orang yang puasa itu akan dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memiliki pintu khusus, jalur khusus untuk masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang sangat luas, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih juga, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Pintu tersebut disebut atau dinamai dengan kata Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut. Masuk jalur khusus
pintu Ar-Rayyan bagi orang-orang yang senang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun selain mereka yang akan masuk ke dalamnya. Yakni ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, akan dikatakan nanti pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Kemari berkumpul orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, maka orang-orang yang suka berpuasa ketika di dunia akan berdiri menyambut seruan tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain mereka yang akan masuk ke dalam pintu itu. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Apabila orang-orang yang suka berpuasa telah masuk ke dalam pintu itu, pintu yang spesial itu yang disebut dengan Ar-Rayyan, maka pintu tersebut akan ditutup sehingga tidak ada yang bisa masuk selain orang-orang yang senang berpuasa. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang senang berpuasa Ramadan, senang menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah yang lainnya yang bisa kita amalkan setiap hari dan sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian potongan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang lainnya. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.